atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul penulisan laporan singkat. Baik, langsung saja. Perkenalkan, saya Sanas Aendanur, NIM 2018-2100007, akan menjelaskan apa saja karakteristik dari laporan singkat ini sendiri. Jadi, kebanyakan di laporan singkat sendiri ini tuh hanya mencakup materi yang relatif sedikit bagi pencapaian keefektifan dari suatu komunikasi. Nah, di mana laporan singkat ini tuh dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri dari 1 atau 2 halaman. Maka dari itu, secara umum di laporan singkat ini tuh dilengkapi dengan preliminary parts, atau itu yang berisi seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan abstrak ataupun rangkumannya. Kemudian laporan singkat itu lebih menekankan pada tubuh dari sebuah laporan yang mencakup seperti pembukaan, hasil temuan, pembahasan, dan hasil penutup. Adapun karakteristik atau elemen penting yang terdapat dalam laporan singkat ini, yang pertama ada gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Kemudian adanya grafik untuk menekankan sebuah penulisan. Kemudian yang ketiga ada judul dan subjudul dalam tubuh laporan tersebut. Dan yang terakhir terdapat adanya format memo ataupun surat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan bisnis yang baik. Dimana sebenarnya tujuan awal dari pembuatan laporan ini adalah untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada para pembacanya. Dimana laporan itu biasanya akan berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dari sebuah penugasan. Laporan yang baik itu tuh akan memiliki berbagai macam jenis, namun paling tidak dia tuh memiliki atau mencakup 3 hal berikut ini. Yang pertama, informasinya akurat. Yang kedua itu isinya tuh menunjukkan pertimbangan penulis yang baik. Dan yang ketiga ada format, gaya, dan organisasinya tuh sesuai dengan kebutuhan daripada si pembaca ini sendiri. Yang pertama ada akurat, dimana hal pertama sebagai seorang penulis laporan itu tuh harus menuliskan atau menyatakan sebuah kebenaran atau pernyataan yang memang akurat. Karena jika informasi yang disampaikan dalam sebuah laporan tersebut itu tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, ataupun tidak lengkap, maka itu akan berdampak buruk pada para si pembaca ini ataupun pada hasil laporan yang akan diterima oleh orang lain nantinya. Adapun beberapa hal yang dapat membantu mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi ini, di mana yang pertama ada menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Jadi Anda lebih baik menyatakan detail waktu, lokasi, kejadian, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jangan sampai Anda hanya menyebutkan seperti kemarin sore tanpa menyebutkan pukul berapa peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang kedua ada melaporkan semua fakta yang relevan. Jadi ketika Anda melaporkan sebuah fakta, maka itu tuh memang harus saling berkaitan. Yang ketiga ada melaporkan semua fakta yang ada dalam suatu perspektif. Kemudian ada memberikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang Anda buat. Jadi Anda tentu saja harus melampirkan bukti pendukung sebagai kesimpulan Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nungki dengan NIM 2018-2100083. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk poin selanjutnya adalah menyajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda. Pengecekan perlu dilakukan terhadap fakta yang kita temukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu, kita juga harus menghindari data yang dapat mengaburkan atau nantinya akan membuat rancau kesimpulan yang akan kita buat. Jika kita membuat suatu kesimpulan, kita harus yakin bahwa kita mempunyai bukti-bukti yang valid sebagai pendukung kesimpulan ini, dan hindari menggambarkan suatu kesimpulan bila kita memiliki pengalaman yang sangat terbatas atau latar belakang profesi yang tidak memadai. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah menjaga bias pribadi dalam suatu laporan.
pada saat kita memiliki perasaan emosional yang kuat terhadap suatu laporan, hendaknya kita tetap menjaga perasaan tersebut dalam pemilihan kata-kata yang tepat. Misalnya, pembangunan pabrik tahu di pemukiman umum adalah suatu ide yang gila. Nah, mungkin akan lebih baik jika pernyataan tersebut diperbaiki menjadi pembangunan pabrik tahu di pemukiman umum adalah suatu kebijakan yang tidak pada tempatnya, karena bau limbah ampas tahu dapat mengganggu pernafasan masyarakat sekitarnya. Next slide. Keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal saja, namun juga pihak eksternal atau di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, karena laporan bisnis ini merupakan dokumen yang resmi yang bisa dibaca oleh masyarakat luas atau semua orang, maka harus tetap menjaga etika bisnis. Kita juga wajib menghindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, menjelek-jelekkan si lawan bisnis kita. Selain itu, pembaca akan merasa senang membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Yang kedua, ada melihat fakta-fakta yang tersedia. Yang ketiga, ada menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Yang keempat, ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Serta yang kelima, ada mempelajari suatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Apapun jenis laporan yang kita buat, diusahakan untuk tetap menjaga perasaan, suka maupun tidak suka dalam pikiran pembaca. Next slide. Format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum kita menulis suatu laporan, kita harus menentukan apakah akan menggunakan format surat, memo, ataupun manuskrip, dan apakah kita akan menggunakan gaya formal atau yang informal. Ada beberapa pernyataan yang dapat kita gunakan untuk membantu dalam menentukan pilihan tersebut. Yang pertama, siapa yang berinisiatif membuat laporan? Laporan sukarela disusun atas dasar inisiatif kita sendiri, sehingga perlu lebih rinci dan perlu mendapat dukungan, sedangkan jika laporan otoritas disusun atas permintaan orang lain. Dalam menulis laporan sukarela, kita perlu memberikan lebih banyak latar belakang yang mengenai suatu subjek dan menjelaskan maksud secara lebih hati-hati dibandingkan dengan laporan otoritas yang lebih banyak menekankan pada subjek bahasan atau substansi laporan yang menjadi tugas pihak lain yang memiliki otoritas atau suatu proyek. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Adilu Fitri Famesari, NIM 2018-210311. Di sini saya akan menjelaskan yang B, apa subjek yang akan dimaksudkan ke dalam laporan. Subjek dari suatu laporan bisnis akan berpengaruh terhadap perbendaharaan kata maupun format penulisannya. Sebagai contoh, laporan audit report yang dibuat oleh seseorang akuntan dalam melakukan laporan keuangan suatu perusahaan umumnya lebih banyak berisi tabel maupun angka-angka. Laporan audit tentu saja dengan laporan audit tentu saja berbeda dengan laporan dari suatu lembaga resmi yang menangani masalah hak paten yang lebih banyak menyangkut istilah-istilah hukum. Jika penulis maupun pembaca familiar dengan subjek suatu laporan, penulis tidak perlu lagi mendefinisikan atau menjelaskan konsep-konsep dasar istilah yang ada dalam subjek tersebut. Lalu saya akan menjelaskan yang C, kapan suatu laporan dibuat. Kapan suatu laporan dibuat sangat tergantung pada jenis laporannya. Apakah laporan rutin atau laporan khusus? Laporan rutin dibuat atas dasar waktu, apakah harian, bulanan, kuartalan, lalu semesteran, atau tahunan. Laporan khusus itu dibuat
Manakala dalam suatu organisasi terjadi situasi tertentu yang tidak bersifat rutin, seperti kondisi penjualan di pasar yang menurun secara drastis setelah munculnya produk sintetis atau pemalsuan produk. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yang D, kemana laporan akan dikirim. Suatu laporan dapat digunakan untuk kepentingan intern maupun ekstern organisasi. Umumnya, laporan intern organisasi dibuat dalam format memo dan jumlah halamannya tidak lebih dari 10 halaman. Lalu, di lain pihak, laporan ekstern ditulis dalam format surat. Di lain pihak, laporan ekstern ditulis dalam format surat jika jumlah halamannya tidak lebih dari 5 halaman atau dalam format manuskrip jika lebih dari 5 halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang E, mengapa suatu laporan dibuat. Untuk laporan informasional, isinya memfokuskan pada fakta-fakta yang ada dalam suatu organisasi, sedangkan laporan analitikal mencakup analisis, penafsiran, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan informasional disusun atas dasar subtopik, sementara laporan analitikal umumnya disusun untuk menyoroti poin-poin yang ada dalam kesimpulan, serta rekomendasi atau alasan-alasan penting yang perlu dikemukakan dalam suatu laporan. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap pembaca. Bila pembaca setuju terhadap isi suatu laporan, materi yang disajikan menggunakan urutan langsung atau direct order yang dimulai dengan ide-ide pokok seperti hasil, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Namun, jika pembaca mungkin mempunyai keberatan terhadap isi laporan, materi penyajiannya menggunakan urutan tak langsung seperti indirect order yang dimulai dengan hal-hal yang rinci menuju ke ide pokok. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Trianggoro Saputro dengan NIM 2018-210-625. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format, gaya, serta organisasi dalam suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, yaitu antara lain yang A, pre-printed. Bentuk sebelum dicetak pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan pre-printed relatif lebih pendek, yaitu sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contoh dari laporan ini adalah laporan otoritas. Yang B, ada surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang, dan biasanya ditujukan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang C, ada memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak internal suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal sebagai berikut: tanggal, kepada, dari, dan subjek. Yang D, yaitu manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen, baik sebelum teks maupun setelah teks. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maidiana Nada Alivia dengan NIM 2018-210754. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada penentuan struktur dasar. Dalam penulisan laporan singkat ini, selain memutuskan format apa yang akan digunakan dan seberapa panjang laporan tersebut, struktur dasar dari sebuah laporan singkat ini juga perlu diputuskan. Adapun masalah yang muncul dalam struktur dasar, yaitu yang pertama ada informasi apa yang seharusnya dimasukkan, apakah semua data akan dimasukkan atau ingin mengeliminasinya terlebih dahulu. Yang kedua ada pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu, apakah menggunakan direct order atau indirect order. Yang ketiga ada metode apa yang akan digunakan agar materi dapat tersampaikan dengan jelas dan menyampaikannya, apakah menggunakan perorganisasian suatu topik atas dasar tingkat pentingnya urutan, kronologis, lokasi, atau kategori, atau apakah ide diorganisasikan dengan argumen yang logis. Selanjutnya ada pengorganisasian laporan singkat. Dalam penulisan laporan singkat akan terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok agar sesuai dengan topik dan tujuan. Adapun pembagian kelompok laporan singkat sebagai berikut. Yang pertama ada pengorganisasian memo dan laporan informasional. Laporan informasional mempunyai satu tujuan dasar, yaitu untuk menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Laporan informasional yang banyak digunakan dalam dunia bisnis mencakup laporan pemantauan atau monitoring dan operasi pengendalian, pernyataan prosedur dan kebijakan, laporan aktivitas personal, dan laporan dokumentasi kerja klien. Laporan informasional ini terdiri atas suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal dalam suatu konferensi sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan periodik atau berkala. Laporan periodik adalah laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periodik tertentu. Laporan ini biasanya dituliskan dalam format memo, di mana biasanya bahasanya ditulis dengan cukup singkat. Adapun urutan dalam penyusunan laporan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah peninjauan atas tanggung jawab rutin. Biasanya peninjauan akan memfokuskan pada hasil statistik atau keuangan. Yang kedua ada pembahasan proyek khusus, suatu deskripsi dari proyek baru atau proyek khusus yang telah dikerjakan selama periode pelaporan. Dalam hal ini, berbagai aspek dapat didiskusikan berkaitan dengan kelayakan suatu proyek, seperti aspek legalitas atau hukum, pemasaran atau marketing, keuangan atau finansial, produksi, dan lingkungan. Yang ketiga ada rencana periode yang akan datang, suatu jadwal kegiatan yang direncanakan untuk periode pelaporan yang akan datang. Dalam hal ini perlu dipersiapkan perencanaan awal proyek, penyusunan proposal proyek, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta bagaimana persiapan pelaporannya. Yang keempat ada analisis masalah atau problem. Analisis masalah kadang-kadang ditempatkan pada bagian terpisah untuk menarik perhatian terhadap hal-hal yang mungkin memerlukan intervensi tingkat tinggi. Adapun hal yang paling penting dalam penulisan laporan periodik adalah berlaku jujur tentang masalah dan cara penanganannya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marsalia Farabatinia dengan NIM 2018-210-892. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu laporan aktivitas personal atau individu. Nah, laporan aktivitas personal ini berisi deskripsi individu terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi, konvensi, atau dalam perjalanan. Laporan ini untuk informasi kepada manajemen tentang setiap informasi penting atau keputusan yang diambil. Laporan aktivitas personal seringkali ditulis dengan format memo. Di samping memerlukan lebih banyak pendahuluan daripada laporan periodik, laporan aktivitas pribadi sering disusun secara kronologis dan beberapa di antaranya disusun atas dasar topik-topik yang menggambarkan minat pembaca.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian laporan analitis. Tujuan laporan analitis ini berbeda dengan laporan informasional. Tujuan utama dari laporan informasional itu untuk mendidik pembaca, sedangkan laporan analitis ini dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Laporan analitis ini umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap kemunculan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di dalam suatu organisasi. Laporan tersebut dirancang untuk memberikan pedoman atau penuntun pembaca terhadap suatu keputusan. Laporan analitis ini dapat berbentuk yang pertama justifikasi. Justifikasi sendiri itu usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Yang kedua ada usulan bisnis baru. Di luar klien, usulan untuk pihak di luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan langsung. Namun pengorganisasiannya itu melalui pernyataan masalah yang selanjutnya diikuti dengan cara pemecahan masalah. Yang ketiga ada laporan troubleshooting atau troubleshooting report, adalah dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.